Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming mengeluarkan ransel yang sudah disiapkan, melepas rumput lonceng perak, dan memasukkannya ke dalam ransel. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar gua. "Saudara Feng, apakah Anda benar-benar tahu jalan menuju sarang pencuri ular pasir?" ucap dari suara itu. Mendengar suara itu, Lu Ming menahan napas dan mendengarkan dengan seksama. "Haha, tentu saja, saya menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan selir pemimpin pencuri ular pasir, dan kemudian saya belajar tentang jalan kecil ini dari mulut para pelacur. Jika bukan karena Anda dan saya memiliki hubungan yang baik, saya tidak akan membawamu ke sini," ucap seseorang yang lainnya. Mendengar suara itu, jelas bahwa keduanya adalah anak muda. "Saya tahu Saudara Feng, Anda tampan dan ramah tamah, wanita mana yang bisa menghentikan Saudara Feng dari penampilan anggun Anda," ucap suara salah seorang menyanjung. "Haha, Saudara Feng tampak sangat bangga, dan berkata, ada gua di sini, mari kita istirahat di sini dulu, dan menunggu pemilik rumah bertarung dengan pencuri ular pasir, kemudian kita akan menyelinap ke sarang tua pencuri ular pasir. Harta pemimpin pencuri adalah milik kita," ucap Saudara Feng. Setelah berbicara, dua pemuda berusia 17 atau 18 tahun berjalan ke dalam gua. Begitu mereka memasuki gua, mereka melihat Lu Ming sekilas. "Lu Ming, apakah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini?" ucap salah satu anak muda dengan tahi lalat di wajahnya berseru. "Kalian orang-orang dari keluarga Li," ucap Lu Ming juga terkejut. Lu Ming tahu kedua orang muda ini tahu, karena saat dia masih anak-anak, dia suka pergi bersama Li Ping ke keluarga Li. Salah satunya bernama Li Feng, yang cukup tampan, dan pemuda dengan tahi lalat hitam bernama Li Fei. "Lu Ming, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan?" ucap Li Feng menatap Lu Ming dengan ekspresi muram. Lu Ming berkata, "Aku mendengarnya," ucap Lu Ming. "Lu Ming, karena kamu mendengarnya, itu adalah nasib burukmu," ucap Li Feng berkata dengan niat membunuh di matanya. "Kamu ingin membunuhku?" ucap Lu Ming, wajah Lu Ming tenggelam. "Lu Ming, ingatlah untuk menjadi pintar di kehidupanmu selanjutnya, jangan berlarian seperti sampah, jika tidak, itu akan mudah terbunuh," ucap suara Li Feng dingin, dengan nada meremehkan. "Saudara Feng, mengapa kamu harus mengambil tindakan? Biar aku saja, aku akan membunuhnya," ucap Li Fei melangkah maju tanpa menganggap serius Lu Ming. Meskipun mereka berdua juga melihat tubuh harimau di dalam gua, mereka tidak mengira itu dibunuh oleh Lu Ming, mereka hanya mengira itu dibunuh oleh binatang atau monster lain. Level apa yang dimiliki Lu Ming, mereka masih tidak tahu. Li Feng mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo bertarung dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, agari kita segera istirahat," ucap Li Feng. "Saudara Feng, jangan khawatir, satu gerakan akan menyelesaikannya," ucap Li Fei tersenyum muram dan meraih ke arah tenggorokan Lu Ming dengan tangannya. Li Fei yang telah berkultivasi di tahap tengah Tongmai, membuka 5 meridian. Dengan tangannya ini memiliki kekuatan setidaknya 500 jin. Jika tangan cakar ini digenggam dengan kuat, Lu Ming akan terluka parah jika dia tidak mati. "Karena kamu ingin membunuhku, aku harus membunuhmu terlebih dahulu," ucap Lu Ming. Niat membunuh melintas di mata Lu Ming, tubuhnya bergerak, dan dia meninju. "Tinju naga api," ucap Lu Ming. Pukulan ini datang lebih dulu dan mengenai dada Li Fei secara langsung. Bang-bang, Li Fei seperti karung, dia terlempar dan terbanting ke dinding gua, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian dia kehilangan napas. Li Fei dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Kamu membunuh Li Fei, bagaimana mungkin?" ucap Li Feng. Di samping, mata Li Feng melebar, penuh ketidakpercayaan, dan berteriak, "Apakah kamu tidak sia-sia, dan kamu benar-benar dapat membunuh Li Fei?" ucap Li Feng. "Apa, sia-sia? Hehe, kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalanmu," ucap Lu Ming mencibir. "Mengirim aku ke jalanku? Ini konyol, aku telah membuka 8 meridian. Bisakah kamu membunuhku? Apakah kamu pikir aku Li Fei, persetan denganmu?" ucap Li Feng. Segera, Li Feng menjadi tenang, mencabut pedangnya dari sarungnya, dan menikam ke arah Lu Ming. Namun,
Li Feng hanyalah seorang pejuang biasa, keterampilan bela dirinya bukan yang terbaik, dan keterampilannya bahkan lebih buruk, di mana dia menjadi lawan Lu Ming. Lu Ming menghindar dengan langkah ular naga, dia menghindari cahaya pedang Li Feng, dan meninju, mengenai perut Li Feng. Dengan teriakan, Li Feng juga terbang keluar dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Namun, kultivasi Li Feng lebih kuat, tetapi dia hanya terluka parah dan tidak mati. Untuk sampah sepertimu, kamu berani memanggilku sampah, ucap Lu Ming. Lu Ming berjalan menuju Li Feng, dan niat membunuh memenuhi udara. Tidak, jangan bunuh aku, ucap Li Feng. Li Feng ketakutan, dan dia berteriak lagi dan lagi. Dia tidak pernah mengira bahwa Lu Ming begitu kuat. Bagaimana cara kamu bisa sampai ke jalan menuju sarang pencuri ular pasir? Cepat katakan, ucap Lu Ming. Awalnya, Lu Ming bisa membunuh Li Feng dengan satu pukulan. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena sarang pencuri ular pasir. Pencuri ular pasir, sekelompok pencuri yang aktif di dekat pegunungan Monster Beast, membakar, membunuh dan menjarah, tidak ada kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Tetapi karena medan yang kompleks di pegunungan dan hutan, mereka itu belum musnah. Selama bertahun-tahun, pencuri ular pasir tidak tahu berapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan. Jika Lu Ming bisa mendapatkannya, maka Lu Ming akan memiliki uang untuk membeli pil naga harimau. Kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu jalan menuju sarang pencuri ular pasir, tetapi kamu harus menyelamatkanku agar tidak mati, ucap Li Feng. Pada saat yang sama, Li Feng meraung liar di dalam hatinya, berpikir jika dia kembali kali ini, dia harus dengan gila membalas dendam terhadap Lu Ming, tidak hanya Lu Ming, tetapi juga ibunya, dan biarkan dia mati. Sekarang Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan kondisi dengan saya. Jika Anda tidak mengatakannya, saya akan segera membunuh Anda, ucap suara Lu Ming dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh menatap Li Feng. Hati Li Feng membeku, dan dia berseru, "Oke, saya akan mengatakannya, ucap Li Feng. Pada saat ini, Li Feng menjelaskan jalan menuju sarang lama pencuri ular pasir. Setelah menjelaskan, Li Feng berkata, "Bisakah saya pergi sekarang?" ucap Li Feng. Lu Ming mencibir dan berkata, "Pergi, membiarkanmu pergi dan membiarkanmu kembali untuk membalas dendam padaku," ucap Lu Ming. Setelah mengatakan itu, sebuah pukulan mengenai dada Li Feng, dan Lu Ming membunuhnya. Selama bertahun-tahun, ada pasang surut, dan Lu Ming telah melihat dunia dengan sangat baik. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah. Terkadang, jika Anda tidak membunuh orang lain, mereka akan membunuh Anda. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan melembutkan hatinya saat berhadapan dengan musuh, karena begitu hatinya melunak, dia akan mati. Setelah itu, Lu Ming meraba-raba Li Feng dan Li Fei. Kedua orang ini juga cukup miskin, dan uang kertas di tubuh mereka tidak berjumlah 50 tael. Sebaliknya, sebuah buku seni bela diri ditemukan di Li Feng, yaitu Seni Pedang Listrik Satu Kata. Itu adalah sebuah buku ilmu pedang tingkat rendah, meskipun levelnya tidak tinggi, Lu Ming tepat untuk itu. Metode serangan Lu Ming saat ini tidak lain adalah tinju naga api, yang kebetulan bisa melatih teknik pedang. Letakkan buku seni bela diri, uang kertas, dan rumput lonceng perak ke kuil tertinggi, lalu Lu Ming berjalan keluar dari gua dan menuju ke tempat yang menurut Li Feng adalah sarang pencuri ular pasir. Sarang tua pencuri ular pasir berada di puncak gunung lebih dari 30 mil jauhnya. Puncak gunung ini dikelilingi oleh tebing terjal di tiga sisinya, dan sulit untuk dilintasi, hanya ada jalan sempit menuju gunung tepat di depannya. Lu Ming butuh 2 jam penuh untuk mencapai sekitar gunung ini. Lu Ming hampir bertemu monster beberapa kali di sepanjang jalan, yang merupakan pengalaman yang mendebarkan. Monster kuat dan ganas, dibagi menjadi 9 level, setiap level dibagi menjadi 9 level. Dan monster tingkat pertama yang terburuk pun setara dengan prajurit tingkat pertama, yang bukan sesuatu yang bisa ditangani Lu Ming sekarang. Lu Ming sedang menunggu di dekat sarang pencuri ular menurut Li Feng, karena hari ini kepala keluarga Li, yaitu Li Fu, akan memimpin tuan dari keluarga Li untuk mengepung dan menekan pencuri ular pasir. Tentu saja, Li Fu secara alami tidak memiliki niat baik menghilangkan kerugian bagi orang-orang, namun, tujuannya juga adalah harta yang telah dijarah oleh ular pasir selama bertahun-tahun. Benar saja, tidak lama kemudian, ratusan sosok muncul di pegunungan dan hutan,
bergegas menuju sarang pencuri ular pasir dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada serangan musuh, raungan keras terdengar dari puncak gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan pembunuhan yang intens. Sudah waktunya, ucap Luming menggerakkan tubuhnya dan menggunakan langkah ular naga untuk berpindah-pindah antara pegunungan dan hutan. Segera, Luming sampai di belakang sarang pencuri ular pasir, di mana ada jalan tersembunyi yang memungkinkannya mendaki gunung. Ini adalah jalan keluar yang ditinggalkan oleh pencuri ular pasir. Jika suatu saat mereka tidak dapat menahan serangan musuh, mereka dapat mundur dari sini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.